Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya, dan penuh sukacita. Karena Kak Arta percaya adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita bertemu lagi dalam ibadah virtual Persekutuan Taruna. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami, Tuhan menolong kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai pembacaan firman Tuhan ini dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Arta punya 3 kata yang Kak Arta tulis dalam 3 kertas. Yang pertama adalah tentang iman. Yang kedua, tentang pengharapan. Dan yang ketiga, tentang kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita buka, kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Petrus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 12. Surat Petrus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 12. Yang berbunyi, salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema minggu ini adalah berani hadapi penderitaan. Petrus menuliskan surat ini ditujukan untuk para pendatang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tujuannya adalah memberikan semangat dan kekuatan bagi jemaat Kristen yang saat itu mengalami penderitaan
di tengah-tengah kehidupan di antara masyarakat yang tidak percaya atau tidak mengenal Allah. Surat Petrus ini juga menggambarkan tentang masa depan. Dalam bahasa teologi adalah eskatologi, yang artinya pengharapan. Berbicara tentang pengharapan, adik-adik tahu arti dari pengharapan? Pengharapan itu sama seperti mengandalkan. Jika adik-adik pernah mendengar kata-kata pengharapan kita hanya kepada Tuhan, itu artinya adalah andalan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Siapa Yesus yang kita imani? Tuhan Yesus yang tidak anti dengan penderitaan, tetapi menerima penderitaan sebagai bagian dari dirinya. Tuhan ingin kita hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mengapa demikian? Karena selama kita hidup dalam dunia ini, kita pasti mengalami penderitaan atau permasalahan. Penderitaan atau permasalahan apa yang pernah adik-adik alami? Pasti setiap adik-adik berbeda-beda ya, mengalami permasalahan dan penderitaan dalam hidupnya. Tetapi apapun masalah penderitaan yang adik-adik alami, melalui kisah ini kita diajarkan untuk memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Tanpa iman, kita nggak punya pengharapan. Tanpa iman juga, kita tidak dapat mempunyai kasih terhadap sesama. Permasalahan yang kita alami mengajarkan kita sebagai teruna GPIB untuk lebih dekat kepada Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya akan memiliki keistimewaan, yaitu dipelihara dengan kekuatan Allah dan memperoleh anugerah kehidupan yang kekal. Dalam situasi sekarang ini, bukan hanya kita yang mengalami penderitaan, tetapi semua orang mengalami penderitaan. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki rasa empati. Mari, teruna GPIB, berani hidup dalam penderitaan. Karena sekalipun dalam penderitaan, kasih Allah tetap nyata, tidak pernah berubah. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami mempunyai iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Kami boleh tetap percaya kepadamu, walaupun kami mengalami penderitaan ataupun permasalahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami sebagai anak-anak teruna GPIB. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini Bapa boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan adik-adik teruna GPIB bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami selama masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah kehidupan kami, inilah setiap teruna GPIB bersama dengan Kakak Layan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini, ibadah persekutuan teruna GPIB Pancaran Kasih Depok. Tetap semangat, berani hadapi penderitaan bersama Tuhan Yesus. Sampai jumpa.